Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, untuk pertama kalinya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pertemuan perkuliahan secara e-learning dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi kaum muslimin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertemuan kedua kali ini kalian akan mempelajari mengenai pencatatan data tamu menggunakan fungsi berkas. Pencatatan data tamu. Buku tamu seringkali dijumpai pada halaman web dengan tujuan memasukkan data pribadi dan memberikan komentar. Data seperti ini akan disimpan dalam berkas. Jadi biasanya buku tamu yang seringkali ada di web itu tujuannya untuk menyimpan data kita. Kemudian tersebut kita simpan dalam fungsi berkas. Data ini dapat dibaca dengan oleh pengguna web ataupun oleh pengunjung web. Pencatatan buku tamu. Pada pencatatan buku tamu terdapat dua kode atau script PHP yang diberikan. Yang pertama yaitu kode atau script untuk memasukkan identitas pribadi, identitas tamu. Kemudian yang kedua, kode atau script untuk menyimpan data ke berkas. Jadi setelah kita memasukkan identitas tamu di halaman web, maka kita simpan data tersebut ke dalam berkas. Yang pertama, kode atau script PHP memasukkan identitas pribadi. Kode atau script ini tidak mengandung kode PHP sama sekali. Jadi halaman web untuk memasukkan identitas pribadi tidak mengandung PHP sama sekali. Jadi ini adalah murni HTML. Kemudian pada kode script ini formulir yang digunakan melibatkan beberapa komponen. Karena kita mau memasukkan identitas pribadi, maka dalam halaman web tersebut harus ada beberapa komponen. Nah, apa saja komponen tersebut? Komponen tersebut adalah teks, kemudian teks area, radio button, checkbox, dan tombol submit. Jadi nanti di halaman web untuk memasukkan identitas pribadi, di sini ada komponen-komponen yang dilibatkan. Yang pertama adalah komponen teks, kemudian teks area, radio button, checkbox, dan tombol submit. Tombol untuk mengirimkan data. Yang pertama komponennya yaitu radio button. Radio button memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan. Jadi ini radio button ini fungsinya untuk memilih salah satu di antara beberapa pilihan. Kemudian checkbox. Checkbox ini memungkinkan pengguna mencentang beberapa pilihan atau tidak mencentang. Jadi kalau checkbox itu pilihannya ada beberapa. Beda dengan radio button. Kalau radio button dia memilih cuma satu pilihan, sedangkan checkbox memilih untuk beberapa pilihan. Kemudian teks area memungkinkan pengguna memasukkan data lebih dari satu baris. Jadi kalau ada beberapa baris yang mau diinputkan, maka kita harus menggunakan komponen teks area. Kemudian teks memungkinkan pengguna memasukkan data satu baris. Jadi kalau cuma satu baris, maka cukup menggunakan komponen berupa teks.
lain dengan kalau kita menggunakan beberapa baris inputannya. Maka kita menggunakan komponen text area. Kemudian tombol submit digunakan untuk mengirim data dan memproses data. Ya, jadi setelah diisi semuanya data identitas pribadi, kemudian kita klik submitnya, klik tombol submit. Nah, fungsinya tombol submit ini untuk mengirim sekaligus memproses data ke kode script yang lain. Kemudian di sini ada script atau kode HTML untuk memasukkan identitas pribadi. Nah, kita buat tampilannya. Nah, di sini yang pertama itu terdapat ya, HTML biasa, kemudian ada head, kemudian jangan lupa di dalam head ada title. Title adalah judul dari HTML tersebut. Ini info buku tamu. Kemudian kode HTML-nya, komponen yang mau dimasukkan harus ada di dalam body. Kita lanjutkan. Nah, di sini di dalam body ini ada namanya form. Nah, form ini komponen-komponen yang akan disisipkan. Nah, form, kemudian nama formnya form 1, kemudian metodenya kita menggunakan metode post. Di sini ada dua metode, yaitu metode post sama metode get. Kalau metode post pada di sini di URL tidak diambilkan. Tapi kalau menggunakan get, metode get, maka di URL parameter ditampilkan. Kemudian di sini actionnya adalah ini mau di link kemana. Dari proses kita klik tombol simpan, nanti mau dikirim kemana. Nah, di sini actionnya mau dikirim data tersebut mau dikirim ke simpan buku tamu.php. Kemudian yang pertama teks, untuk komponen pertama adalah komponen teks. Ini untuk menyimpan nama. Kemudian komponen kedua ini untuk menyimpan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini berarti dia menggunakan komponen radio button. Harus memilih satu di antara beberapa pilihan, karena jenis kelamin cuma ada pria dan wanita. Ini harus pilih salah satu. Nah, kemudian komponennya adalah teks sama ini untuk mengisi email. Kemudian namanya adalah name emailnya. Kemudian minat. Nah, minat ini berupa checkbox. Checkbox memilih lebih dari satu atau tidak memilih sama sekali. Ini adalah checkbox. Di sini ada checkbox untuk memilih pilihan melukis, kemudian pilihan mendengar musik, kemudian bercocok tanam dan memancing. Ini masuk dalam kategori minat. Kemudian komentar. Nah, komponen ini komponennya berupa text area. Ini jumlah kolomnya. Nah, panjang kolomnya adalah 45, sedangkan panjang barisnya adalah 5. Kemudian terakhir, komponen terakhir adalah submit, yaitu mengirim data kemudian diproses data tersebut. Jadi tipenya adalah submit, pengiriman, kemudian nilainya yaitu simpan, kemudian ditutup dengan /form. Yang pertama, jangan lupa dibuka formnya, kemudian